Selamat pagi, shalom buat adik-adik sekolah minggu. Kakak mau sapa adik-adik sekolah minggu Runggun GBKP Tanjung Priuk. Halo semuanya, apa kabar? Baik ya, sehat semuanya. Kita tetap bersemangat walaupun sampai hari ini kita masih beribadah secara virtual. Kita juga masih bersekolah secara virtual. Kita sama-sama berdoa supaya kita bisa kembali bersekolah seperti biasa dan kita bebas dari virus COVID-19. Adik-adik, kita sungguh bersyukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Dia ciptakan semuanya dengan baik, langit, bumi, semuanya baik, bahkan diri kita sendiri Tuhan sudah ciptakan dengan begitu indahnya. Pagi hari ini kita mau angkat satu pujian, kita mau tetap bersyukur sama Tuhan. Kita angkat pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semuanya tetap bersemangat yuk. Kita nyanyi buat Tuhan Yesus karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Kita mau sama-sama muji Tuhan ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau bilang bahwa hanya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang akbar. Dia maha besar. Kita mau angkat satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna,
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah di setiap langkah kita mujizat Tuhan selalu terjadi. Kita ulangin lagu ini sekali lagi. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang duduk dan bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu memberikan cinta dan kasih-Nya di dalam seluruh kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan pelihara kami sampai hari ini. Di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Tuhan selalu memberikan kesehatan. Kami ada sampai hari ini. Itu bukan karena gagah, kuat, dan perkasa kami Tuhan. Tapi semuanya itu karena anugerah Tuhan. Karena pemberian Tuhan dalam hidup kami yang lebih dan lebih dan lebih dari semua yang apa kami miliki. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih bisa beribadah walaupun secara virtual. Kami yakin ini jalan Tuhan,
Ini cara Tuhan agar kami tetap dekat dengan Tuhan. Kami tetap mendengarkan firman Tuhan, agar kami tetap bertumbuh dan terus bertumbuh, bahkan kami bisa berbuah hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah dari awal sampai pada kesudahannya, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tetap hadir di dalam hati kami masing-masing, kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Segala kemuliaan dan hormat kami kembalikan hanya untuk Engkau Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah lagu ini menjadi perenungan bagi kita, agar kita tetap mempersembahkan tubuh kita. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan,
bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami sama-sama mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan yang boleh menjadi perenungan bagi kami semua. Tolong kami Tuhan, tolong juga adik-adik kami Bapa, agar mereka juga mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan, agar mereka tetap berakar dengan kuat di dalam firman Tuhan. Mereka bertumbuh, berbuah. Lebih daripada itu, biarlah Tuhan yang berbicara di dalam hati adik-adik kami semua. Terima kasih banyak Bapa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan dia jauh di balik salib-Mu Tuhan, supaya bukan dirinya yang terlihat, tapi biarlah kemuliaan Tuhan yang ada di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Nama saya Gabriel Tarigan. Matius 26 ayat 57 sampai 60. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Disitulah telah terkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. 26 ayat 61 sampai 63. Yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Matius 26 ayat 64 sampai 68. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Shalom teman-teman, aku mendapat tugas menjawab pertanyaan. Aku Enika adalah orang baik. Apa yang akan aku lakukan ketika aku dihina, difitnah oleh sekelompok orang? Jawaban saya adalah, ketika saya berada di posisi tersebut, saya terkadang bisa emosi. Jadi saya akan melawan orang itu karena saya tidak terima. Bisa juga saya tidak meladeni orang itu karena tidak gunanya. Sebab jika api bertemu dengan api, maka api itu semakin membesar.
Jadi intinya saya akan bersikap biasa saja soal tidak terjadi masalah apa-apa, dan juga saya akan berbicara seperlunya pada orang seperti itu. Biarlah apa yang mereka perbuat itu urusan mereka dengan Tuhan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya mendapatkan tugas untuk menjawab pertanyaan. Apa yang kamu lakukan jika kamu diajak untuk berbuat kecurangan oleh teman-teman kamu? Jawaban saya adalah, saya tidak akan mengikuti teman-teman. Karena hal yang teman-teman perbuat adalah perbuatan yang tidak baik. Dan saya akan menasihati teman-teman supaya teman-teman tidak berbuat kecurangan. Karena kecurangan adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Terima kasih. Teman-teman, saya dapat tugas untuk menjawab pertanyaan. Apa pendapatmu tentang saksi atau kesaksian palsu? Jawaban saya adalah peristiwa penangkapan dan pengadilan Yesus di hadapan Mahkamah Agama menunjukkan bahwa keadilan sedang kesampingkan. Dorongan untuk merekayasa suatu kesaksian palsu dipandang sebagai upaya yang sah-sah saja. Dalam situasi yang demikian, yang benar bisa diubah menjadi yang salah. Keadilan sebagai cita-cita luhur suatu pengadilan diselewengkan dan ditindak balas dendam dipakai sebagai norma. Katakan bahwa engkau adalah Kristus. Jika aku katakan, engkau tidak akan percaya. Jika aku bertanya, engkau tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia akan duduk di sisi kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu kau putra Allah. Engkau sendirilah yang mengatakannya. Apakah kita perlu kesaksian lain? Kita sudah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Sekarang sudah saatnya. Bawa dia kepada Pilatus. Yang mulia, kami menemukannya, kami mendapatkannya, sedang menghasut orang-orang di seluruh negeri, melarang orang-orang untuk menghormati Kaisar dan mengaku sebagai Mesias dan Raja. Apakah engkau raja orang Yahudi? Kami tidak punya raja selain Kaisar. Hidup Kaisar. Memangnya orang ini siapa? Nabi palsu, pengemis. Lihatlah dia. Engkau raja orang Yahudi. Kau yang mengatakannya. Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Tapi dia menghasut orang-orang dan memberikan pengajaran di seluruh Yudea. Dimulai dari Galilea sampai masuk ke Bait Allah. Dia berasal dari Galilea? Benar. Dan daerah ini adalah wilayah hukum Raja Herodes. Iya, tetapi... Herodes ada di Yerusalem. Benar begitu kan? Iya, dia di sana untuk merayakan Paskah. Kalau begitu aku sarankan bawa dia kepada Herodes. Biar saja Herodes yang menangani orang ini. Tidak bisakah kau bawa dia kepada Herodes? Biarkan Herodes yang menyelesaikan masalah ini. Itu bukan jalan keluarnya. Itu bukan jalan keluarnya. Itu bukan jalan keluarnya.
Diakah orangnya? Benar, dia orangnya yang mulia. Kelihatan agak kotor dan bau. Dia melewati malam yang sangat berat, Tuan. Dia berkeras bahwa dia adalah raja. Itu bagus. Tapi raja tidak diperlakukan seperti ini. Tinggalkan aku dengannya. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Harus kuakui. Aku jadi ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Semua orang berkata, kau membangkitkan orang mati. Yang buta bisa melihat lagi. Dan kau bisa membuat orang yang lumpuh berjalan lagi. Ya, aku tahu yang dikatakan oleh pengikut Yohanes Pembaptis kepadanya, yang telah membangkitkan semangatnya dan bersukaria. Benar-benar sangat aneh. Aku bahkan mendengar desas-desus bahwa kau bisa berjalan di atas air. Sekarang tolong lakukan satu hal kecil untukku. Sesuatu yang sangat sederhana. Buatlah aku percaya. Baiklah. Jadi kau tidak mau bicara padaku? Kau tahu siapa aku? Apakah kau tahu bahwa aku punya kekuasaan untuk mengambil hidupmu atau mempertahankannya? Mintalah. Ayo mintalah padaku. Mengemislah padaku untuk mendapatkan kembali hidupmu. Sedok! Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah menyaksikan film tentang Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Bahan bacaan kita hari ini diambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 18 ayat 17. Kita juga tadi sudah membaca firman Tuhan yang diwakilkan oleh beberapa orang teman-teman kalian. Dan pada saat ini kita sama-sama mencoba untuk mengerti arti dari film yang kita barusan lihat, dan firman Tuhan yang hari ini berbicara kepada kita semua. Apa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari film yang baru kita lihat? Kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, ketika Yesus di Mahkamah Agama, Yesus di hadapan Imam Besar Kayafas, ada beberapa pertanyaan dan pernyataan yang terus dilontarkan kepada Tuhan Yesus. Namun, ketika semuanya itu dilontarkan kepada Tuhan Yesus,
Kita mau lihat sikap apa yang diambil oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus tetap tenang. Dia tidak gelisah, tapi dia tenang. Kemudian yang kedua, pada saat dia dipertanyakan dan diberikan pernyataan, ada perkataan Yesus yang juga menyatakan kebenaran, tapi mungkin orang-orang di sekitar Yesus di mahkamah agama itu, mereka tidak ada yang tahu apa yang Yesus katakan. Mulai sekarang, Anak Manusia akan duduk di sisi kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan ketika Yesus mengatakan hal itu, Yesus begitu tenang. Tidak ada reaksi untuk berontak, tidak ada reaksi untuk marah. Dan saat itu juga ketika Yesus berbicara dengan tenang, dengan baik untuk sebuah maksud yang benar, imam itu marah. Dia jengkel dan dia tidak puas. Lalu dia membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Ketika Yesus di hadapan Pilatus, apa yang Yesus dapatkan? Yesus tidak mendapatkan kehormatan sama sekali. Namun yang Yesus dapatkan adalah hinaan dan ejekan. Kita boleh menyaksikan tadi, yang pertama yang dihina dengan perkataan, memangnya orang ini siapa? Kemudian yang kedua, Yesus difitnah. Yesus dibilanglah penghasut, Yesus dibilanglah melarang orang-orang menghormati kaisar. Bahkan Yesus dianggap nabi palsu. Dan lebih sadis lagi adik-adik, Yesus dihina sebagai pengemis. Betapa luar biasanya Yesus ya. Kalau kakak seperti Yesus diperhadapkan, waduh, kalau kita diperhadapkan seperti Yesus, mungkin pun kita tidak akan sama seperti dia. Kita akan berontak dan bahkan kita akan marah. Tapi ketika semuanya itu diperhadapkan oleh Yesus, bahkan Pilatus sendiri berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Orang ini maksudnya adalah Yesus. Dan saat itu juga Pilatus mengatakan bawa dia ke Herodes. Biar Herodes yang memutuskan segala sesuatunya. Lalu mereka membawa Yesus kepada Herodes. Dan apa yang terjadi di hadapan Herodes? Yesus juga mendapatkan penghinaan. Yesus dibilang kotor, Yesus dibilang bau. Bahkan Herodes pun menyatakan beberapa pernyataan-pernyataan yang pernah dilakukan oleh Yesus. Dia mendengarkan desas-desus adik-adik. Dia bilang kepada Yesus, aku mendengarkan desas-desus, engkau bisa menyembuhkan orang lumpuh, engkau bisa berjalan di atas air, engkau bisa membangkitkan orang mati, engkau bisa menyembuhkan yang buta melihat kembali. Dari beberapa pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh Raja Herodes, dia juga mencoba Yesus. Dia meminta satu hal kecil agar dia percaya bahwa Yesus itu punya kuasa. Pada saat itu juga Yesus tetap diam. Namun apa yang terjadi adik-adik? Apa yang diterima Yesus? Yesus dipukul dengan tongkat Herodes. Selain itu, setelah dia dipukul, dia juga ditendang sampai Yesus jatuh. Adik-adik yang terkasih,
Apa yang bisa kita pelajari hari ini untuk kalian semua? Film ini bukan sebagai formalitas hanya ditonton dan dilihat. Tapi kita sendiri tidak punya makna apa-apa. Tapi kita sendiri nggak mengerti apa sih ya arti dari film itu. Mari kita sama-sama mau belajar adik-adik. Yang pertama yang kita dapat ambil dari film ini tentang pribadi Yesus. Yang pertama, Yesus tetap tenang dalam menghadapi setiap masalah. Yang kedua, Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, apapun itu bentuknya. Itu contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, tetap mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Yang keempat, belajar untuk berbicara dengan kata-kata yang baik. Belajar untuk berbicara dengan kata-kata yang sopan terhadap siapapun. Sekalipun nanti pendidikan adik-adik mau S1, S2, S3, bahkan sampai profesor sekalipun, tetaplah jaga perkataan. Jangan sampai kita sudah jadi orang terkenal, kita sudah jadi profesor, kita melihat orang yang kecil di depan kita, perkataan kita tidak baik. Perkataan kita tidak membangkitkan semangat orang lain. Yang kelima, mari tetap jujur dan melakukan apa yang benar untuk setiap keadaan kita. Dan yang terakhir, jangan menganggap rendah orang lain. Karena di atas langit masih ada langit lagi. Karena di luar diri kita masih ada orang yang lebih dan lebih lagi dari diri kita. Untuk itu adik-adik, mari momen peristiwa Yesus di hadapan mahkamah agama, jadikan ini sebagai sebuah pelajaran buat kita. Agar kita mengenal bahwa Yesus menderita lebih dari apa yang kita alami pada saat ini. Selamat menjelang masa-masa prapaskah adik-adik. Biarlah kita tetap merenungkan makna prapaskah ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk tetap dekat di hati Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami diingatkan bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan tetap meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu pada hari ini semuanya menjadi rema bagi adik-adik kami dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Jadikan mereka semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang adalah makanan dan minuman rohani di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah begitu baik buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mempersembahkan apa yang terbaik buat Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita mau angkat pujian dari kitab Enden-Enden nomor 309, Pengasup Kami, Oh Tuhan.
Adik-adik semua, tiba saatnya sekarang kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Harapan kakak dan semua guru-guru sekolah minggu yang lainnya, tetap kalian semangat sayang, walaupun masih belajar secara online. Berdoa kita semua supaya virus COVID-19 segera musnah. Kita bisa kembali bersekolah, kita bisa kembali beraktivitas dengan bebas di luar rumah kita. Bahkan lebih dari itu, kita masih bisa diberikan kesempatan Tuhan untuk datang kembali ke gereja, untuk datang kembali ke sekolah minggu, bertatap muka, berjabat tangan dengan kakak-kakak sekolah minggu semuanya, dan juga teman-teman rekan-rekan sekolah minggu kalian. Sekarang kita mau masuk di dalam doa penutup kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang duduk dan bertahta di dalam kerajaan surga. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kami sudah bisa menyelesaikan satu bagian dari ibadah kami pada hari ini. Segala pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, juga persembahan yang sudah kami berikan, kami kembalikan semuanya itu Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saja. Tuhan yang tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan terus bimbing kami, Tuhan terus ajari kami, Tuhan terus memberikan kami semangat untuk beraktivitas. Walaupun pada saat ini Tuhan, aktivitas kami terbatas hanya di dalam rumah. Kami juga mau berdoa Tuhan, bersatu, berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, virus COVID-19 cepat berlalu dari bumi kami ini Bapa, agar kami bisa kembali bersekolah, bertemu, bertatap muka dengan teman-teman kami, bertatap muka dengan ibu dan bapak guru kami. Kami bisa kembali memberikan salam jabat tangan kami kepada mereka Tuhan. Kami tahu Bapa, di tengah-tengah kami online, Bapak dan Ibu guru kami, tiada lelah mereka Tuhan, mengingatkan kami, memberikan kami nasihat, memberikan kami kekuatan. Tuhan Yesus yang baik, satu doa kami Tuhan, berkati setiap dan semua guru-guru yang sudah berjerih lelah Tuhan. Bahkan sampai tengah malam, mereka sabar untuk menunggu kami mengumpulkan tugas-tugas kami. Berkati mereka semua Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesabaran serta kesehatan, supaya selama pandemi COVID-19 ini, mereka juga tetap sabar di dalam memberikan bimbingan kepada kami, walaupun secara virtual. Juga untuk orang tua kami Bapa, khususnya untuk orang tua kami yang ada di tengah-tengah gereja Batakaro Protestan dimanapun Tuhan. Berikan mereka kesehatan Bapa, berikan mereka kekuatan Tuhan, dan kemampuan serta sukacita di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami tahu Tuhan, orang tua kami pun merasa suntuk karena terlalu lama di rumah. Tapi kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan dan sukacita Tuhan lebih besar. Dan itulah yang menjadi kesembuhan, itulah yang menjadi kesehatan bagi semua orang tua kami. Berikan juga kesehatan buat adik-adik kami Bapa, agar mereka tetap dikuatkan di dalam
kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa. Semua yang sudah kami lakukan hari ini, biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati, dan semuanya ini layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami datang berdoa, mengucap syukur dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.